Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adikku semuanya? Semoga dalam keadaan baik. Amin Allahumma amin. Pada kesempatan yang kemarin ya, kita telah membahas sistem gerak pada manusia. Alhamdulillah, dengan izin Allah, pada kesempatan ini kita akan membahas sistem gerak pada hewan. Tujuan gerak pada hewan. Kira-kira hewan itu bergerak tujuannya apa? Kita lihat gambar yang ada. Oke, apa kira-kira? Betul sekali, yaitu untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi hewan itu bergerak dalam rangka memenuhi kebutuhannya, baik kebutuhan makanan, kebutuhan pasangan, atau dalam rangka reproduksi dan kebutuhan yang lain, termasuk itu dalam rangka apa ini? Ya, betul sekali, yaitu dalam rangka melindungi diri dari pemangsanya. Maka hewan itu bergerak. Kita tahu hewan itu secara habitatnya, tempat tinggalnya, dia bergerak, ada yang di perairan ya, kemudian ada yang bergerak di udara, dan ada yang bergerak di daratan. Nah, pada kesempatan yang baik ini kita akan bahas gerak hewan dalam air, gerak hewan di udara, dan gerak hewan di darat. Yang pertama, gerak hewan dalam air. Tahukah kamu faktor penghambat ikan bergerak di air? Kira-kira penghambatnya apa ikan itu ketika berenang di air? Yang pertama, air memiliki kerapatan yang lebih besar dibandingkan udara. Jadi air itu lebih rapat dibandingkan udara, sehingga ikan akan kesulitan berenang di dalam air. Yang kedua, tubuh ikan memiliki massa jenis yang lebih kecil daripada air atau lingkungannya, sehingga logikanya ikan akan kesulitan turun ke dalam air atau menembus ke dasar air ya. Karena apa? Kerapatan tubuhnya lebih kecil. Lalu solusinya bagaimana? Faktor pendukung ikan sehingga mudah bergerak di dalam air. Yang pertama, ternyata desain tubuh ikan, struktur anatomi ikan itu bentuknya torpedo atau streamline, memungkinkan mengurangi hambatan ketika ia berenang di dalam air ya. Untuk melawan arus ini bentuknya sudah Allah desain seperti torpedo ya. Kemudian selain bentuk tubuh ya, lalu apa saja? Iya, betul sekali, ikan itu memiliki gelembung gas atau gelembung oksigen atau gelembung udara, sehingga mengatur gerakan naik dan turun. Ketika dia mau naik dan turun, dia memanfaatkan gelembung udara ini. Tentu juga bermanfaat juga dalam sistem pernapasannya. Yang ketiga, otot dan tulang belakang yang fleksibel ya. Duri-duri ikan, kalau kita makan ikan, duri-durinya itu fleksibel sekali, sehingga memungkinkan bagian belakang tubuh, yaitu ekornya, mampu menghasilkan dorongan ya, sehingga ikan dapat melaju dengan cepat karena ada daya dorong dari belakang tubuh ikan yang merupakan akibat dari gerakan ekornya. Kemudian yang keempat, sebagian besar ikan menggunakan gerakan lateral dan sirip ekornya untuk menghasilkan gaya dorong ke depan. Selain ekornya, dia memanfaatkan sirip di bagian belakang itu untuk menambah daya dorong atau daya laju ikan tersebut. Yang kelima, ikan memiliki sirip tambahan ya, yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan tubuhnya, sehingga
ikan tidak oleng, ya, karena sudah seimbang. Oke. Berikutnya, tahukah kamu ternyata ada beberapa hewan yang memiliki kemampuan mampu berjalan di atas air, ya. Ini ada gambar nyamuk, ada gambar bebek, dan ada gambar anggang-anggang, ya. Ternyata ketika hewan ini mampu berjalan di atas air. Lalu mengapa mereka bisa berjalan di atas air? Bagaimana bisa? Berbeda dengan ikan yang lebih dominan di dalam air, ketika hewan ini mampu berjalan di atas air dengan memanfaatkan prinsip ketegangan, ya, prinsip tegangan permukaan air. Jadi air itu punya tegangan atau tekanan permukaan, sehingga dia melawan benda yang ada di atasnya. Kemudian tegangan permukaan itu, ya, atau yang kita kenal dengan gaya kohesi antar molekul air ini, dimanfaatkan oleh hewan-hewan ini untuk berjalan di atas air dengan cara dia memiliki struktur anatomi, khususnya morfologinya, yang mendukung untuk ia bisa berjalan di atas air tersebut. Nah, kita tahu bebek punya selaput, nah, pada kakinya. Demikian pula pada nyamuk maupun anggang-anggang memang tidak punya selaput, tetapi punya struktur yang memungkinkan dia berjalan di atas air. Sekarang yang kedua, kita akan membahas gerak hewan di udara. Sebelum ke sini, untuk gerak hewan di dalam air bisa dipahami, ya. Kalau ada yang belum paham, nanti bisa tanyakan di kolom komentar. Kemudian, tahukah kamu apa faktor penghambat burung saat dia terbang? Kira-kira apa? Ya, betul sekali, yaitu massa jenis tubuh. Massa jenis tubuh burung itu lebih besar daripada massa jenis udara. Bagaimana mungkin, ya, yang benda yang memiliki massa jenis yang lebih besar itu bisa mengangkat, ya, atau terangkat melawan massa jenis udara? Ditambah lagi, kita tahu di bumi ini memiliki gaya gravitasi, yaitu gaya tarik bumi terhadap benda-benda di atasnya, sehingga ini menjadi masalah utama bagaimana burung bisa mengatasi massa jenis tubuhnya agar dia bisa terbang dan melawan gaya gravitasi. Solusinya bagaimana? Ya, faktor pendukung burung sehingga mudah terbang di udara adalah satu, dia memiliki sayap. Dengan sayap itu, ya, dia memiliki gaya angkat dengan melakukan atau memanfaatkan kepakan sayapnya. Dengan memanfaatkan kepakan sayapnya, dia akan melawan gaya gravitasi bumi. Selain itu, struktur sayapnya itu didesain airfoil, artinya memberikan gaya aksi terhadap udara di bawah sayapnya, sehingga udara itu mengalir ke bawah dan memiliki tekanan yang lebih tinggi, ya, dibandingkan udara di atasnya. Berikutnya, sayap burung tersusun atas rangka yang kuat dan ringan. Kuat dan ringan, kata kuncinya, serta otot yang kuat. Hal ini yang menginspirasi bagaimana pesawat, ya, yang dengan baja, terbuat dari baja, ada besi juga, gitu ya, dapat terbang. Ternyata para ilmuwan itu terinspirasi oleh makhluk ciptaan Allah, yaitu burung. Di mana para ilmuwan mengetahui, ya, khususnya Newton, ya, dia
menyatakan hukum Newton 3, di mana gaya dorong atau aksi itu pasti ada reaksi. Ada aksi, gak ada reaksi. Itu hukum Newton 3. Ketika burung itu mengepakkan sayapnya, maka dia melakukan aksi. Maka alam, dalam hal ini udara, akan melakukan reaksi balik, reaksi perlawanan. Kita lihat ya, gambar seperti ini ya. Ini gambar sayap airfoil ya, strukturnya. Kemudian ini udara. Ketika ada udara ya dari depan ini, maka akan terpisah menjadi dua, yaitu udara yang di atas sayap dan udara yang di bawah sayap. Ketika terjadi kepakan, maka tekanan di bawah sayap udaranya lebih tinggi sehingga dia akan terangkat. Nah, hal inilah dimanfaatkan oleh pesawat ya. Dia meniru desain burung gitu ya. Kemudian sehingga aliran udara yang di atas ya, tekanannya lebih rendah atau lebih kecil dibandingkan tekanan yang di bawah sayap lebih tinggi, sehingga pesawat itu akan terangkat alias terbang. Hal itu sesuai hukum Bernoulli, di mana kecepatan berbanding terbalik dengan tekanan. Alhamdulillah. Berikutnya kita akan membahas gerak hewan di darat. Nah, kira-kira apa faktor penghambat hewan di darat? Tahukah kamu? Oke, yang pertama massa tubuh yang sangat besar. Ya, tubuh yang sangat besar ini sehingga mengakibatkan ya. Ada iklan itu ya. Massa tubuh yang sangat besar ini memunculkan atau menimbulkan inersia tubuh, yaitu kecenderungan tubuh untuk diam. Bahasa gaulnya adalah mager, males gerak gitu ya. Oke. Lalu faktor pendukung hewan sehingga hewan yang ada di darat ini memungkinkan dia bergerak itu apa? Yang pertama, Allah ya mendesain hewan-hewan ini atau hewan-hewan yang ada di daratan ini dengan otot dan tulang yang kuat sehingga mengatasi inersia tubuh. Yang kedua, otot itu menyimpan energi pegas ya, sehingga memungkinkan dia akan bergerak sesuai dengan apa yang dia inginkan. Nah, kecepatan hewan darat khususnya atau hewan apapun ya, dalam bergerak itu tergantung struktur tulang, struktur rangkanya, dan ototnya, sehingga ia akan melaju dengan cepat atau lambat. Tentu kecepatan hewan ini akan berbeda-beda antara gajah dengan semut, singa dengan citah ya, sama-sama cepat, tapi mana yang lebih cepat? Yang struktur rangka dan ototnya yang lebih mendukung untuk kecepatan itu. Oke, bisa dipahami? Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ilmu kita bermanfaat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.